Loh, kita nggak disapa ya? Iya, selamat pagi semuanya. Iya, ya, pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi. Iya, mau tanya ini. Silakan. Surga itu yang bagaimana sih gitu loh? Iya, jadi kalau surga yang bagaimana? Jangan ke surga dulu, Pak. Anda nyampe aja belum tentu. Bahas aja dulu keilahian, bahas aja dulu dosa, bahas aja dulu keselamatan. Kalau membahas ke situ capek deh saya tuh pengen masuk surga. Masuk surga. Iya, lu kan udah enak, surga lu udah dapet 72 bidadari berdada montok. Aku yang tahu itu saya, makanya saya kepingin tahu gimana surga itu gitu loh, biar ada sugesti untuk ke sana gitu loh. Oke, Bu Sopi, bentar aku jawab aja dulu. Perspektif kita orang percaya surga adalah surga itu yang suci, yang kudus, ya kan? Yang wah luar biasa lah. Tidak ada yang namanya peperangan, tidak ada yang namanya kawin mengawin, tidak ada yang namanya hal-hal yang bersifat duniawi. Surga kita suci, kudus, seperti itu Pak. Surga itu begini Pak, saya kasih tau Anda ya. Surga itu artinya the dwelling place of God, tempat di mana para ilah itu tinggal. Surga itu bicara mengenai damai, sukacita, sejahtera, tempat di mana ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi karena Tuhan itu sumber hidup, di dalam Alkitab kami Tuhan itu sumber hayah, ya, sumber hidup. Di mana ada kehidupan, karena dia sumber hidup, ada terang, ada sukacita, di sana tidak ada kegelapan. Dikatakan tidak ada matahari Pak di surga itu. Ya. Jadi yang dikatakan di dalam Quran bahwa Adam diciptakan di surga sebelum matahari terbenam, itu keliru. Adam nggak pernah diciptakan di surga. Adam itu diciptakan di Jannah. Jannah itu adalah taman. Ya, di Eden, di bumi. Bukan di surga, di langit. Langit nggak perlu matahari, nggak ada waktu. Ya, kalau di surganya Tuhan itu pakai matahari, artinya Tuhan itu ada di dalam dimensi ruang dan waktu kita, terbatas waktu. Tuhan itu berada di dalam dimensi kekekalan. Dia nggak butuh matahari, dia nggak perlu waktu. Di surga tuh nggak ada jam. Ya, di mana ada Tuhan, di situ ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, itu ada kasih, ada sukacita, ada pengharapan, ada damai sejahtera. Yang namanya neraka, itu namanya kematian kekal. Apa arti kematian? Kematian itu artinya terpisah dari Allah. Ketika kita terpisah dari sumber hidup, itu artinya tanpa pengharapan, penuh dengan air mata. Bapak tuh gak bakal bisa berharap keluar dari, gak ada pengharapan Pak, gak bakal. Ya, orang-orang yang di neraka itu putus asa. Kenapa? Gak ada pengharapan mereka keluar dari sana. Karena mereka itu terpisah dari Allah. Bagaimana mungkin orang yang terpisah dari Allah ada sukacita? Kita terpisah dari sumber hidup. Jadi kematian itu artinya itu bukan hilang, bukan lenyap. Kematian itu artinya terpisah dari Allah. Kita itu tidak pernah bisa mati Pak. Namanya roh itu kekal. Nah ini beda prinsip dengan Quran. Di dalam konsep Islam, jin, malaikat, iblis itu bisa mati loh. Bahkan iblis itu bisa dicabut nyawanya sama malaikat pencabut nyawa. Heran gak kamu? Di dalam Alkitab tidak Pak. Yang namanya makhluk roh itu gak bisa mati. Roh itu kekal. Roh itu berasal dari Allah, ditiupkan Allah, dihembuskan Allah kepada makhluknya. Dan roh itu kekal selama-lamanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus bertanggung jawab atas hidup ini. Di manakah kita akan menghabiskan kekekalan? Bersama dengan Allah, di dalam dimensi rohnya dia, di surga. Apakah kita akan menghabiskan kekekalan kita terpisah dari Allah selama-lamanya? Di neraka. Kita tidak pernah bisa hilang. Makanya di Alkitab, iblis kalau Bapak baca di Wahyu 21, itu tidak dilenyapkan, tidak bisa lenyap. Oh, dia makhluk roh. Iblis itu hanya bisa dibuang di dalam lautan api neraka selama-lamanya, Bapak baca. Kenapa? Tidak bisa mati. Oh, namanya malaikat itu tidak bisa mati, Pak. Iblis itu di dalam Alkitab kami itu tadinya malaikat yang jatuh, malaikat yang berdosa. Malaikat itu di dalam Alkitab kita nggak bisa mati. Saya heran di dalam tafsirmu, di dalam Quranmu, malaikat itu bisa mati loh teman-teman. Masuk akal nggak ini?
Nggak gitu bisa ya. mati, Pak. Makhluk roh itu nggak bisa mati. Makanya di Alkitab kami yang namanya ketika kita mengusir iblis, ya, itu iblis itu harus dipindahkan. Dia harus keluar. Misalnya orang kerasukan, itu nggak bisa iblis dilenyapkan. Oh, roh kok. Gimana kamu melenyapkan roh? Dia harus diusir keluar. Dia harus diikat dan kuasanya harus dilucuti. Itu caranya kita mengusir roh jahat. Nggak bisa lenyap. Ya, bahkan nanti ketika penghakiman kekal, hari akhir, ya ketika langit dan bumi ini sudah dilenyapkan, iblis dan malaikat-malaikatnya, jin, setan-setan, genderuwo, itu ndak lenyap, nggak bisa lenyap. Mau makhluk roh bisa lenyap itu dari Hongkong. Mereka itu dipisahkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala bersama dengan semua orang yang berdosa. Kita, Pak, tuh nggak bisa lenyap. Bapak dan saya tuh nggak bisa lenyap, hilang, push, hilang, nggak bisa. Anda hanya bisa memilih di mana Anda akan menghabiskan kekekalan, bersama Allah atau terpisah dari Allah. Artinya kematian kekal. Nah, di dalam Alkitab itu ada yang namanya 2 kali kelahiran, 2 kali kematian. Kematian kedua itu Wahyu 20 ayat 14, atau di dalam Quran Bapak surah 19 ayat 71. Itu namanya kematian kekal, yaitu masuk neraka selama-lamanya terpisah dari Allah tanpa pengharapan. Tidak ada jalan keluar, Pak. Kalau di dalam Quran Bapak, dari neraka ke surga itu naik jembatan. Ya, itu kayak dari Mall CP ke Taman Anggrek, nyebrang jembatan. Di dalam Alkitab nggak bisa, Pak, nggak ada jembatan. Dua Surga kematian itu kan gimana dari sih, kiri Bu? ke Saya nggak kanan. paham itu, Bu. Dua kematian itu. Berarti kita hidup 2 Nah, kali gitu ya. Lahir 2 kali. Gini, dalam Alkitab itu ada yang namanya 2 kali kelahiran dan 2 kali kematian. Kalau Bapak tidak lahir 2 kali, Bapak baca Yohanes 3, ya. Kalau Bapak hanya lahir sekali dari mamakmu toh, cuman lahir sekali. Roh Bapak tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Bapak tidak mengalami kelahiran kedua, reborn in the spirit, ya, lahir dalam roh. Bapak akan mengalami kematian 2 kali. Kalau Bapak cuma lahir sekali, Bapak akan mengalami 2 kali kematian. Kematian pertama, kematian jasad. Artinya kita semua, Bapak dan saya harus mati. Betul, Pak? Iya, Kematian iya. kedua, Bapak baca Wahyu 20 ayat 14. Yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Sudah mati pula, kita masuk neraka, Pak. Itu kematian kedua. Itu yang disebut kematian kekal. Tapi Yesus berkata, kalau kamu lahir 2 kali, pertama kamu lahir dari mamakmu, ya, bayi, dan roh kamu lahir kembali, dari air dan roh, kamu dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, dan kamu dibaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda kamu anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu hanya akan mengalami 1 kali kematian, kata Yesus. Kamu hanya akan mengalami kematian tubuh. Tapi kamu akan keluar dari neraka. Karena Yesus sudah menebus kita dari kematian kekal. Yesus berkata begini, Pak. Barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan lagi pada akhir zaman. Dan barang siapa yang masih hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Jadi kalau Bapak nggak lahir 2 kali, Bapak cuma lahir sekali dari mamakmu aja, Bapak akan mengalami kematian 2 kali, Pak. Bapak nggak akan bisa masuk kerajaan sorga. Sampai sini ngerti, Pak? Iya, paham. Halo, pagi semua. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi Pak. Satu-satu dulu kuda hitam, biar selesai dulu Pak Sampo. Oke, siap lanjut. Ya, jaga Pak Sampo, lanjut lagi. Ya, sudah cukup kayaknya, sudah jelas. Ya, Amin. Terima kasih Pak Samfo. Mantap.